Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rehan Vega Prawira, NPM saya 224111104. Saya berasal dari kelas manajemen 22B. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah manajemen pemasaran mengenai pengenalan tentang saluran pemasaran terpadu. Saluran pemasaran terpadu adalah pendekatan holistik untuk merancang, mengelola, dan mengintegrasikan berbagai aktivitas pemasaran agar terjadi aliran informasi dan koordinasi yang efisien. Pendekatan ini memastikan konsistensi pesan dan penawaran yang dihadirkan kepada konsumen. Tahap perencanaan saluran pemasaran. Tahap perencanaan saluran pemasaran yaitu ada pendefinisian tujuan, penilaian sumber daya, dan penetapan strategi. Pendefinisian tujuan yaitu untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menetapkan tujuan yang sudah jelas dari saluran pemasaran yang dibangun. Penilaian sumber daya. Penilaian sumber daya yaitu menganalisis dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola saluran pemasaran. Penetapan strategi. Untuk merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai target pasar melalui saluran pemasaran terpadu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi target pasar. Identifikasi target pasar C1.3 yaitu segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan penetapan positioning. Segmentasi pasar yaitu mengidentifikasi kelompok konsumen dengan preferensi dan kebutuhan yang serupa. Penentuan target pasar, memilih segmen pasar yang paling sesuai untuk ditujukan oleh produk atau layanan. Penetapan positioning, untuk menentukan posisi yang diinginkan di benak konsumen untuk merek atau penawaran yang disajikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan saluran distribusi. Di sini seperti gambar di bawah mengenai saluran tradisional. Melalui outlet, retail konvensional seperti toko, swalayan, minimarket, atau agen distribusi. Saluran online. Saluran online melalui platform e-commerce, website perusahaan, atau pasar daring. Di bawah ini saya mencantumkan sebuah foto yang mengenai saluran online. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang strategi promosi dan komunikasi. Strategi promosi dan komunikasi berisikan tentang pemasaran konten, iklan dan sponsorship, dan strategi media sosial. Pemasaran konten yaitu penyajian informasi yang relevan dan menarik kepada target pasar melalui konten digital. Iklan dan sponsorship menggunakan media cetak, televisi, radio, dan sponsor acara untuk meningkatkan keberadaan merek. Dan yang terakhir yaitu strategi media sosial. Melalui promosi aktif di platform media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya akan membahas tentang pengelolaan saluran pemasaran. Di atas ini ada 3 buah gambar. Yang pertama menjelaskan tentang tim pengelolaan saluran. Yang kedua menjelaskan tentang manajemen rantai pasok. Dan yang ketiga yaitu kendali inventaris. Tim pengelolaan saluran yaitu profesional yang bertanggung jawab merencanakan, mengelola, dan memantau jalur distribusi. Manajemen rantai pasok adalah pengelola aliran barang dari produsen hingga konsumen melalui saluran distribusi. Dan yang terakhir yaitu kendali inventaris, yang mengolah persediaan agar tetap optimal, meminimalkan kekurangan, dan mengurangi pembiayaan penyimpanan. Oke, saya akan membahas tentang evaluasi dan pengukuran kinerja saluran pemasaran.
Evaluasi dan pengukuran kinerja saluran pemasaran, terdapat penetapan Key Performance Indicators atau KPIs, dan analisis penjualan dan distribusi, umpan balik pelanggan. Penetapan Key Performance Indicator atau KPIs yaitu menetapkan KPI yang relevan untuk mengukur efisien saluran pemasaran. Analisis penjualan dan distribusi, mengevaluasi data penjualan dan distribusi untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Umpan balik pelanggan, mendengarkan langsung dari konsumen mengenai pengalaman mereka dengan saluran pemasaran yang disediakan. Oke, saya akan menyimpulkan dan merekomendasikan dari materi yang saya sampaikan. Dalam materi yang saya sampaikan yaitu merancang dan mengelola saluran pemasaran terpadu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perubahan pasar dan kemampuan untuk beradaptasi. Melalui evaluasi terus-menerus, perusahaan dapat mempertahankan relevansi saluran distribusi dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.